Ini ya namanya anak ya, kalau udah rindu, aduh luar biasa nih. Mungkin kita juga sama semuanya ya, kadang-kadang suka rindu sama masakannya, sama cerewetnya, sama segalanya dari ibu kita. Di saking rindunya nih kadang-kadang mungkin kebawa dalam mimpi ya. Nah ini kalau kita bicara masalah dalam Islam, apakah ini bisa jadi isyarat bahwa ibu ini sedang rindu juga dengan kita, atau hanya sugesti kita aja, karena katanya mimpi ini adalah mukmin itu nomor satu, atau katanya mimpi ini mungkin ya mukmin nomor satu dari 46 kenabian. Mungkin begitu ya Bunda ya? Iya, benar. Saya kurang paham nih, mohon izin penjelasannya, silakan Bunda. Baik, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama mengaji kembali bersama Islam itu Indah. Dan pada hari ini kita sudah menyaksikan ada dua tayangan. Pertama adalah saking rindunya seorang anak kepada ibunya sampai membongkar makam ibunya. Dan yang kedua ada balita yang memanggil-manggil ibunya. Maka kita bisa melihat daripada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwa dikatakan mimpinya orang yang beriman itu adalah bagian dari 1/46 daripada kenabian. Ini maksudnya apa? Bahwa seorang itu yang bermimpi merupakan satu petunjuk. Bisa jadi mimpi itu adalah kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga mimpi itu sebagai bisikan setan atau bisikan hati. Maka bagaimana kaitannya dengan mimpi kita jikalau kita bertemu dengan ibu kita? Apakah benar ibu kita yang telah wafat itu merindukan daripada anaknya? Atau sebaliknya kita sebagai anak saat ini atau sedang merindukan orang tua kita? Di sini adalah merindukan ibu. Dan bagaimana kaitannya dengan mimpi? Maka mimpi ini jikalau kita merujuk daripada hadis yang tadi disebutkan bahwa mimpi seorang yang beriman itu merupakan bagian daripada 46 kenabian. Ini adalah mimpi orang yang soleh. Orang yang jujur, orang yang betul-betul menjaga daripada ibadahnya, kemudian ketika berkata dia benar. Maka bisa jadi mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Tapi jika dikaitkan dengan kenabian, ini bukan berarti bahwa seorang yang beriman itu bermimpi, tapi merupakan bagian daripada 46 kenabian. Bukan berarti dia itu memiliki 46 bagian dari kenabian, tetapi bahwa menjadi seorang nabi itu merupakan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang nabi itu merupakan satu keputusan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diraih, diinginkan oleh seorang manusia biasa. Dan kalau misalkan mimpi yang dialami oleh seorang nabi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan kabar atau merupakan wahyu seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya Rasulullah SAW itu merupakan adalah petunjuk dari Allah, bisa merupakan perintah. Tetapi bagaimana ketika mimpinya orang biasa? Nah, mimpi dari orang biasa itu ada 3 macam. Bisa jadi mimpi itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan bahwa ada orang yang dipilih oleh Allah diberikan petunjuk. Misalkan tadi kita rindu kepada ibu bertemu di dalam mimpi kita padahal sudah wafat. Nah, misalkan lagi ibu itu di dalam mimpi itu berkata atau memberikan satu pesan, maka kita dengarkan. Kalau pesan itu bisa kita amalkan, misalkan pesan nasihat atau ada pesan yang baik ya. Yang baik, barangkali bisa kita laksanakan pesan ibu dari mimpi itu. Tetapi kalau misalkan mimpi buruk, maka Nabi memberikan petunjuk kepada kita, jikalau kita bermimpi buruk jangan diceritakan kepada orang lain. Maka ketika kita bangun tidur, meludah 3 kali ke kiri dan kita sholat, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka bisa jadi itu mimpi yang buruk itu bisa jadi mimpi dari bisikan setan. Ya meludahnya juga bukan yang cuek gitu ya. Kalau semuanya keluar iya, gitu kan, iya. cuma isyarat doang. Isyarat, Gitu iya. ya gitu ya. Lalu kita merubah daripada posisi tidur kita, tulang rusuk kita jadi berubah, berbalik supaya setan tidak mau mengganggu kita lagi. Ya. Kita bangun, kita sholat, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan bisa kalau jadi misalnya mimpi ini yang juga, tadi, ya bisa jadi mimpi ibu kita karena itu rasa rindu dan itu Rasa bisa rindu. iya bisa jadi itu bisikan dari hati.
Masya Allah, karena Makanya, kerinduan yang iya. mendalam. Nah makanya ini buat anak-anak yang di rumah nih, yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Mumpung lagi nonton ini, ingat langsung doain orang tuanya. benar, Ya. didoakan. Buat yang masih ada, nah langsung kalau bisa habis Islam itu Indah, telepon orang tuanya tanyain.